Kalau ada UKM saya, maka saya harus naik kelas. Kalau sekarang saya bintang 1, maka dalam waktu 1-2 tahun sesuai dengan program, saya harus naik kelas menjadi bintang 2. Setelah itu sampai bintang 5. Bintang 5 itu artinya apapun, mau barang, mau makanan, dia sudah halal. Bintang 4 itu dia layak ekspor. Nah jadi artinya kalau di kita itu kan banyak yang dibantu itu terus menerus, Mas. Gitu kan? Jadi anggaran pemerintah banyak untuk membantu UKM, tapi tidak pernah menaikkan kelas mereka. Saya ngambilnya itu di political economy, tetapi major saya di industri. Nah jadi master saya lebih bicara tentang UKM, Mas. Jadi menarik karena waktu itu pas krisis. Jadi saya sempat bikin komparatif studinya itu Indonesia dan Korea Selatan. Oke. Jadi kebetulan waktu itu kan sama-sama krisis ya, 98. Jadi saya bisa melihat apa yang dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk mendorong UKM-nya sebelum krisis, dan kemudian apa yang mereka lakukan untuk menyelamatkan selama krisis. Wah, ternyata memang beda banget. Apa yang signifikan sebagai perbedaan? Gini, jadi untuk dari sisi pembelaan terhadap UKM, jadi mereka itu kepinginnya UKM itu harus menjadi UKM yang kompetitif dan punya bisnis linkage dengan industri besar. Nah, jadi mereka semacam didesain kan, dan ada seperti di Indonesia kan kita banyak kementerian lembaga yang bertanggung jawab terhadap kementerian terhadap UKM, tapi mereka tidak punya desain bersama. Nah, di Korea Selatan mereka punya desain bersama, Mas. Jadi siapa mengerjakan apa, walaupun lembaganya banyak. Jadi ada anak muda yang mereka punya ideas untuk membuat satu produk. Ini ada lembaga yang akan membantu menerjemahkan ide tadi. Setelah itu jadi, kemudian dibantu untuk membuat FS-nya. Nah, setelah ini memang visible, dia dibawa untuk lembaga penjaminnya. Jadi bank tetap yang akan membiayai, tidak charity. Ya, di kita kan banyak sekali ya dana bergulir. Tidak dengan charity, tapi dana pemerintah itu sebagai penjamin bahwa usaha ini tadi yang visible akan dibantu, dan yang menjamin adalah pemerintah. Setelah itu ada lembaga lain untuk membantu mereka marketing. Jadi luar biasa. Jadi bisa dibayangkan kalau UKM di mereka, memang mereka banyak caibol ya. Tetapi mereka banyak UKM yang produknya itu memang sangat kompetitif. Gitu. Karena dari sisi quality ya. Kemudian dari sisi desain, dari sisi dukungan teknologi itu memang mereka ada. Nah, waktu itu lembaga juga saya coba potret ya. Kalau di Indonesia itu kan kita pakai kementerian ya, koperasi dan UKM ya. Kalau di mereka kan bukan SMBC. Jadi mereka lembaga yang gabungan antara swasta dan pemerintah. Sehingga mereka jauh lebih fleksibel dalam membantu UKM. Nah, kalau di sini otomatis kan pendekatannya birokrasi, Mas. Apalagi kemudian menjadi menteri negara. Kalau menteri negara itu mereka tidak punya kaki tangan di daerah. Nah, jadi bagaimana UKM itu akan didampingi pada saat pendekatannya adalah birokrasi. Dan yang kedua, tidak ada tempat yang mereka dengan mudah untuk bertanya. Nah, waktu itu kebetulan pulang dari sekolah karena Pak Rizal jadi menteri, saya perlu untuk running perusahaan. Saya kemudian membantu di Kementerian UKM. Mas. Jadi saya bilang yang waktu itu masih Bu Megawati, saya sampaikan sebaiknya kita membuat lembaga sebagaimana yang ada di Korea, yang ada di Jepang, yang ada di Singapura, semua kayak begitu. Tidak secara birokrasi. Nah itu tapi belum kejadian kan waktu itu, terus Bu Mega sudah selesai dan lembaga itu belum dibuat. Tapi saya rasa kalau pendekatan kita untuk bisnis kita dekati dengan birokrasi, itu nggak akan ketemu. Jadi nggak akan ketemu itu. Jadi seperti sekarang akhirnya UKM itu lebih seperti charity. Nah, beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan waktu di Cairns, kita ditugaskan untuk melihat bagaimana negara-negara ASEAN. Nah,
Ternyata kalau di Vietnam untuk membantu UKM itu beda lagi, Mas. Jadi pada saat mereka masih mikro, mereka tidak di bawah kementerian atau lembaga yang membangun UKM, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi mereka masih ini nursery, kemudian dibuat pokoknya charity lah pendekatannya. Begitu dia naik, mereka akan dipindahkan yang mengelola. Nah, mereka ada by name by address yang sesungguhnya. Jadi artinya kalau ada UKM saya, maka saya harus naik kelas. Kalau sekarang saya bintang 1, maka dalam waktu 1-2 tahun sesuai dengan program, saya harus naik kelas menjadi bintang 2. Setelah itu sampai bintang 5. Bintang 5 itu artinya apapun, mau barang, mau makanan, dia sudah halal. Bintang 4 itu dia layak ekspor. Nah jadi artinya kalau di kita itu kan banyak yang dibantu itu terus menerus, Mas. Gitu kan. Jadi anggaran pemerintah banyak untuk membantu UKM, tapi tidak pernah menaikkan kelas mereka. Nah jadi saya rasa mungkin banyak salah satu yang saya bayangkan Core Indonesia itu menawarkan sebuah perubahan gitu ya, mereform, termasuk di dalam membangun UKM itu juga kita perlu dengan jujur untuk mereform kebijakan itu. Jadi kita tidak perlu bicara kemarin siapa yang salah, tapi faktanya tidak ada negara yang melakukan itu.